Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam silaturahim kami ucapkan, semoga kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan selalu terlimpah untuk kita semua. Pemirsa dimanapun berada yang berbahagia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah annaha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha faj'alahu rahmatan lil mu'minin falaisa min rajulin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Artinya, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam perihal ta'un. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberitahuku, zaman dulu ta'un adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Tiada seseorang yang sedang tertimpa ta'un kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridho ilahi, seraya menyadari bahwa ta'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas ini menjadi landasan untuk kita semua untuk terus beraktivitas tanpa melanggar kebijakan yang sudah ditentukan dan juga tanpa mengurangi rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun berada yang berbahagia, akhir-akhir ini berbagai negara di dunia tengah dikejutkan dengan wabah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama corona atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19. Virus ini awalnya mulai berkembang di Wuhan, Cina. Wabah virus ini memang penularannya sangat cepat menyebar ke berbagai negara di dunia, sehingga oleh WHO atau World Health Organization menyatakan bahwa penyebaran virus COVID-19 sebagai pandemi dunia pada saat ini. Sudah banyak orang di seluruh dunia yang terpapar dengan virus ini, bahkan menjadi korban kemudian meninggal dunia. Wabah virus ini memang banyak korban seperti tercatat di negara Tiongkok, Italia, Spanyol, dan negara besar lain di dunia. Penyebaran virus ini pun sulit dikenali karena virus ini baru dapat dikenali sekitar 14 hari. Namun, orang yang telah terpapar dengan virus ini memiliki gejala-gejala seperti demam di atas suhu normal manusia atau di atas suhu 38 Celcius, gangguan pernapasan seperti batuk, sesak nafas, serta dengan gejala lainnya seperti gangguan tenggorokan, mual, dan pilek. Apabila gejala tersebut sudah dirasakan, maka perlu adanya karantina mandiri. Itu tadi sedikit pemaparan dari COVID-19 atau virus corona. Akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindarinya adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang.
Upaya tersebut ditujukan kepada masyarakat agar dapat melakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Kami sebagai mahasiswa, dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan meminimalisir proses pembelajaran atau pertemuan antara orang satu dan orang lain, maka pendidikan yang ada di Indonesia juga mendapatkan dampak yang cukup luar biasa. Maka dari itu, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan, yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar KBM dengan menggunakan sistem dalam jaring, dan juga dengan adanya kebijakan work from home ataupun bekerja dari rumah, maka mampu memaksa dan juga mempercepat mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Tuntutan dan juga kebutuhan tersebut membuat mereka dapat mengetahui media online yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian dalam pembelajaran. Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba oleh Pak Guru ataupun siswa dan juga digunakan. Sarana yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran online antara lain e-learning, aplikasi Zoom, Google Classroom, YouTube maupun media sosial WhatsApp dan juga lain-lain. Sarana-sarana tersebut dapat digunakan secara maksimal sebagai media dalam melangsungkan pembelajaran seperti di kelas. Dengan menggunakan media online tersebut, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun guru. Setelah pendidik mampu menguasai berbagai sarana pembelajaran online, maka akan tercipta pemikiran mengenai metode dan model pembelajaran lebih bervariasi yang belum pernah dilakukan oleh pendidik. Misalnya, guru membuat konten video kreatif sebagai bahan pengajaran. Dalam hal ini, guru dapat persuasif karena membuat peserta didik semakin tertarik dengan materi yang diberikan oleh guru melalui video kreatif tersebut. Peserta didik tentu akan dapat memahami apa yang dijelaskan oleh guru melalui video kreatif yang dibuat oleh guru tersebut. Sehingga dengan adanya penerapan model pembelajaran di rumah ini, membuat siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran secara online. Adanya pandemi COVID-19 juga memberikan hikmah yang lainnya. Salah satunya yaitu pembelajaran yang dilakukan di rumah dapat membuat orang tua lebih mudah dalam memonitoring atau mengawasi terhadap perkembangan belajar anak secara langsung. Orang tua lebih mudah dalam membimbing dan mengawasi belajar anak di rumah. Hal tersebut akan menimbulkan komunikasi yang lebih intensif dan akan menimbulkan hubungan kedekatan yang lebih erat antara anak dan juga orang tua. Orang tua dapat melakukan pembimbingan secara langsung kepada anak mengenai materi pembelajaran yang belum dimengerti oleh anak, di mana sebenarnya orang tua adalah institusi pertama dalam pendidikan terhadap anak. Hikmah selanjutnya yaitu penggunaan media seperti handphone ataupun gadget itu dapat dikontrol untuk kebutuhan belajar anak. Peran orang tua semakin diperlukan dalam melakukan pengawasan atau pengontrolan terhadap penggunaan gadget. Hal tersebut memberikan dampak yang positif bagi anak dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Anak cenderung akan menggunakan handphone ataupun gadget untuk mengakses berbagai sumber pembelajaran dari tugas yang diberikan oleh guru, sehingga akan membuat anak menghindari penggunaan gadget atau handphone pada hal-hal yang kurang bermanfaat ataupun bahkan negatif. Maka dari itu, kita semua khususnya mahasiswa sebagai tingkat kependidikan
ataupun tingkat keterpelajaran yang tinggi, mari kita aktif di masyarakat untuk mengatasi ataupun merespon pandemi yang kita alami pada saat ini. Memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan solusi kepada masyarakat untuk menghadapi pandemi yang kita alami pada saat ini. Jangan sampai dengan adanya pandemi pada saat ini mengurangi aspek-aspek positif di masyarakat kita, khususnya aspek pendidikan dan juga aspek sosial yang ada di masyarakat kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.